Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ya kita diberikan kesempatan untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Dan mari kita bersama-sama kembali berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita kembali dapat melakukan aktivitas pembelajaran seperti biasanya. Oke, saya tidak perlu berlama-lama lagi. Kali ini kita masuk pada lesson selanjutnya, lesson 3 ya. Lesson 3 itu atau bab ketiga atau pembelajaran yang ketiga itu kita belajar tentang adjective clause. Kemarin kita sudah mempelajari apa itu clause, ya, apa itu frasa dan apa itu clause. Kalau clause itu adalah gabungan gabungan kata atau gabungan dua kata atau lebih yang di dalamnya terdiri dari unsur subjek dan predikat dan tidak diakhiri dengan tanda baca, itu klausa. Kalau frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak terdiri dari unsur subjek dan predikat. Terus kalian juga sudah mempelajari bagaimana caranya mengubah klausa menjadi frasa. Nah, sekarang kita lanjut pada pembelajaran adjective clause. Jadi klausa itu ada banyak macamnya, ada adjective clause, ada noun clause, dan ada adverbial clause. Sekarang yang akan kita pelajari adalah adjective clause. Apa itu adjective clause? Adjective clause, sebentar. Kalian bisa baca di sini adjective clause. Menurut grammar terminologi, jadi menurut istilah grammarnya, clause is a group of word containing a subject and verb. Tadi sudah dibahas bahwa klausa itu sendiri adalah gabungan beberapa kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi unsur yang ada di dalamnya adalah unsur subjek dan predikat. Kemudian klausa itu terbagi menjadi dua. Ya, ini sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus tahu bahwa klausa itu ada dua macamnya. Apa itu? Yang pertama adalah independent clause. Yang mana yang disebut dengan independent clause? Is a complete sentence. Is complete a complete sentence. It contains the main subject and verb of sentence. It also called main clause. Jadi independent clause itu, ini sebenarnya kita sudah sering membahas baik di pembelajaran umum maupun di grammar. Jadi independent clause atau yang biasa disebut sebagai klausa bebas, ya, klausa bebas itu adalah is a complete sentence. Jadi dia itu sebenarnya sudah sempurna, ya. Is a complete sentence. Jadi dia klausanya sudah sempurna dan menyempurnakan kalimat. Di dalamnya juga terdiri dari main subject dan verb of sentence. Main subject itu yang mana? Main subject adalah pelaku utama dan di dalamnya juga itu terdapat verb of sentence. Jadi kata kerja dari kalimat itu sendiri, ya. Itu yang disebut dengan independent clause. Jadi klausa bebas yang sebenarnya kenapa dikatakan dia sempurna? Hanya kurang tanda baca saja, ya. Kenapa dikatakan sempurna? Karena klausa ini meskipun tidak
tidak berdampingan atau tidak diikutkan atau tidak disertakan dengan klausa lain, maka arti dari klausa ini sudah jelas. Jadi dia sebenarnya hampir mirip menjadi kalimat. Kalau saja diberikan tanda titik, maka dia itu berubah menjadi kalimat, ya. Jadi di dalam independent clause ini terdapat subjek dan terdapat verb dari kalimat itu sendiri, atau independent clause biasa disebut dengan main clause atau klausa utama, ya. Klausa utama karena dia klausa ini yang menjadi inti dari kalimat. Nanti kalau misalnya kan klausa ini kalimat itu kalau klausa independen dan dependent clause ini dijadikan satu kalimat, maka dia menjadi kalimat majemuk, ya. Dia menjadi kalimat majemuk. Nah, di dalam independent clause ini, di dalam independent clause-nya itu terdapat main subjeknya, subjek utama, pelaku utama dari kalimat itu sendiri, ya, pelaku utama dari kalimatnya nanti. Oke, kemudian selanjutnya kita berpindah ke dependent clause. Is not complete sentence. Jadi dependent clause ini sebenarnya bukan kalimat yang sempurna. Dia tidak bisa dikatakan sempurna. It must be connected to independent clause. Kenapa? Karena dia harus dihubungkan dengan independent clause. Kenapa dia harus dihubungkan dengan independent clause? Karena dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri, atau arti yang terdapat dalam dependent clause itu belum sempurna, ya, belum sempurna atau kurang jelas, maka dia harus dihubungkan atau dia harus dipasangkan dengan klausa utama atau independent clause, ya. Jadi kalau independent clause bisa dijadikan sebagai kalimat sempurna karena artinya sudah jelas. Kalau dependent clause ini tidak bisa dijadikan kalimat karena maksudnya yang kurang jelas, ya. Atau sebenarnya dependent clause ini hanya sebagai informasi tambahan saja yang tidak terlalu penting. Kalau dia dihilangkan dalam kalimat, maka itu tidak mempengaruhi arti daripada independent clause itu sendiri. Oke. Kemudian kalau kita sudah tahu klausa itu apa, kemudian klausa terbagi menjadi berapa, kemudian apa-apa saja yang dimaksud dengan independent clause dan dependent clause. Nah, sekarang kita masuk pada adjective clause. Apa itu adjective clause? Adjective clause itu is a dependent clause that modifies a noun. Jadi adjective clause itu merupakan klausa terikat. Jadi dependent clause itu adalah klausa terikat. Dependent clause adalah adjective clause adalah klausa terikat yang menjelaskan atau yang menerangkan noun. Maksudnya apa? Jadi adjective clause ini sebenarnya bukan main clause-nya, ya. Jadi dia bukan utama, bukan klausa utama. Adjective clause ini hanya berupa klausa pelengkap, ya. Jadi adjective clause itu hanya dependent clause, tapi dia menerangkan noun. Menerangkan noun itu dia menerangkan kata benda. Kata benda yang mungkin ada sebelumnya atau yang ada sesudahnya. Tapi lebih banyak adalah kata sebelumnya, ya, kata benda sebelumnya, noun. Ingat, noun itu adalah kata benda. Terus apa fungsinya adjective clause? Fungsinya adalah ini. Sorry. Sebentar saya ulang, ya. Fungsinya adalah ini. Fungsinya it describes, identifies, or gives further information about noun.
Jadi fungsi dari adjective clause itu sebenarnya untuk menggambarkan atau mengidentifikasikan atau memberikan informasi-informasi tambahan terkait dengan noun itu sendiri, terkait dengan benda itu sendiri. Jadi noun itu ada banyak. Noun itu bisa subjek, ya, bisa objek. Pokoknya semua yang masuk dalam kategori noun itu bisa dijelaskan oleh adjective clause. Atau adjective clause ini biasa disebut juga dengan relative clause, ya. Kalau kalian mendengar kata relative clause itu sebenarnya sama dengan kalau kita menyebutkan bahwa adjective clauses, adjective clause. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contohnya itu adjective clause. Sebelum kita masuk ke adjective clause, kita masuk dulu ke adjective. Adjective itu apa? Adjective itu adalah kata sifat. Oke, kata sifat ya. Adjective clause kata sifat. Di mana ada contoh A dan contoh B. Kita lihat contoh A. I met a kind man. Ini tensesnya pasti ya, sudah kalian tahu ini adalah past tense karena subjek langsung bertemu dengan verb 2. I met a kind man. Saya bertemu dengan orang yang baik atau laki-laki yang baik. Kemudian kita lihat di mana adjektif, di mana kata sifatnya itu adalah kind. Kata sifatnya adalah kind dan man ini adalah nounnya, ya. Man itu orang, dia berfungsi sebagai noun. Itu kind adalah adjektif karena dia kata sifat dalam arti baik, ya. Oke. Selanjutnya contoh kedua, I met a famous man. Saya bertemu dengan orang yang terkenal. Famous itu adalah adjektifnya dan man ini sendiri adalah orangnya, ya, orangnya atau nounnya. Kalau I di situ adalah subjek, pelaku, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat adjektif di sini dia sebenarnya sudah menerangkan juga nounnya. Jadi kata kind dan kata famous ini dia menjelaskan sifat dari man. Bagaimana sifatnya man? Sifatnya man itu baik. Bagaimana sifatnya si man yang kedua ini? Sifatnya adalah dia terkenal, ya. Keterangannya adalah dia terkenal. Jadi adjektif di sini sendiri sudah menjelaskan atau menerangkan kata noun. Oke. Selanjutnya kita berpindah kepada adjective clause. Tadi adjective clause. Kalau kita sudah masuk pada klausa berarti ada gabungan kata. Ini ada gabungan beberapa kata nih yang terdiri dari unsur subjek dan predikat, ya. Yang gabungan kata itu, jadi gabungan kata itu menjelaskan atau menerangkan atau menggambarkan keadaan dari noun ini sendiri. Kalau tadi kan cuma satu kata, ya, kata kind dan kata famous ini cuma satu kata. Satu kata ini yang menjelaskan si bendanya atau si nounnya. Kalau di adjective clause ada beberapa gabungan kata. Nah, beberapa gabungan kata ini yang fungsinya menjelaskan noun, ya. Jadi kalau tadi yang di atas adalah satu kata menjelaskan noun, kalau yang di bawah adjective clause ini beberapa gabungan kata menjelaskan yang merupakan satu kesatuan itu menjelaskan noun, ya. Seperti itu. Menjelaskan atau menggambarkan keadaan dari noun itu sendiri. Oke, kita lihat contohnya. I met a man who is kind to everybody. Saya bertemu dengan pria yang sangat baik dengan orang lain, dengan orang-orang. Ya, jadi who is kind to everybody.
Who is kind to everybody itu gabungan beberapa kata yang memiliki unsur subjek dan predikat. Ada subjek dan verbnya di dalam itu, ya. Dan dia berfungsi menjadi klausa. Oke, sekarang contoh kedua. I met a man who is famous poet. Saya bertemu dengan orang yang terkenal dengan puisinya. Terkenal dengan puisinya, di dalamnya ini terdapat unsur subjek dan predikat. Ya, subjek dan predikat. Ya, jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita masuk lagi. Who is kind to everybody? Yang baik dengan siapa saja atau yang baik dengan orang lain. Ini menjelaskan atau menerangkan keadaannya man. Siapa yang baik terhadap orang lain itu? Yang baik terhadap orang lain itu adalah si man itu sendiri. Si man itu, ya. Sekarang contoh kedua. Who is famous poet? Siapa yang sebenarnya terkenal? Siapa yang terkenal dengan puisinya? Yang terkenal dengan puisinya itu adalah orang. Atau gampangnya seperti ini, saya ketemu dengan laki-laki. Dengan laki-laki yang mana? Laki-laki yang mana? Kalau di dunia ini ada banyak laki-laki, ya. Laki-laki yang dimaksudkan adalah laki-laki yang baik dengan siapa saja. Oke. Kemudian contoh kedua, saya ketemu lagi dengan laki-laki. Nah, laki-laki yang mana lagi yang saya temui hari ini? Laki-laki yang saya temui hari ini berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin yang baik dengan orang lain, kalau yang sekarang adalah laki-laki yang terkenal dengan puisinya. Ya, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan adjective clause. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian baca-baca bukunya, terus kalian mengidentifikasi kira-kira yang mana-mana saja yang masuk dalam kategori adjective clause. Ya, supaya kalian tidak bingung, biasanya saya kasih bocoran ya, adjective clause itu biasanya diawali dengan kata who dan whom. Ya, seperti itu. Misalnya, I met the boy who is handsome. Who is handsome itu adalah adjective klausanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada klausa. Kalau dalam klausa itu diawali dengan kata whom dan who, maka dia itu dikategorikan sebagai adjective clause. Oke. Tadi dikatakan bahwa adjective clause itu adalah dependent clause, ya. Sebelum kita tutup, tadi dikatakan bahwa adjective clause itu adalah dependent clause. Sekarang kita buktikan yang mana yang dependent dan yang mana independent. Independent adalah yang bisa berdiri sendiri. Kita tandai dulu ya. Kita tandai dulu yang dependentnya. Dependentnya kind man. Who is kind to everybody? Who is famous poet? Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Kind man, laki-laki yang baik. Kenapa laki-laki yang baik? Ada apa dengan laki-laki yang baik? Yang baik dengan siapa saja? Kenapa? Siapa yang baik dengan siapa saja? Ya. Who is famous poet? Yang terkenal dengan puisinya. Siapa yang terkenal dengan puisinya? Ada apa dengan orang yang terkenal dengan puisinya? Ya, itu kan tidak jelas. Makanya dia terikat. Harus ada hubungannya dengan dependent lain. Jadi sudah jelas bahwa adjective clause itu termasuk dalam kategori dependent clause, ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan salah satu cara menguji dependent clause adalah dihilangkan dependent clause-nya. Kalau misalnya kalian menghilangkan ininya, itu
nanti klausa yang ada di depannya itu masih tetap ada artinya. Nah, sekarang kita lihat ini. I met a man. Oh sorry, tadi saya menjelaskan yang ini ya. Ini bukan adjective clause, sorry. Yang kita tandai dulu yang ini. I met a man. I met a man ini masuk dalam kategori independent clause. Kenapa independent? Karena dia bebas, dia tidak terikat dengan apapun. Maksudnya tidak terikat bahwa dia bisa berdiri sendiri. Kalau saya itu bisa berdiri sendiri. Saya bertemu dengan seorang laki-laki. Itu jelas artinya. Saya ketemu dengan laki-laki. Ya. Persoalan laki-laki yang mana? Nah, itu nanti yang akan dijelaskan oleh adjective clause. Tapi kalau kita hilangkan ini who is kind to everybody, who is famous put, itu kan tidak masalah ya. Tidak ada masalah. Kalimat ini, I met a man ini tetap ada artinya. Saya bertemu dengan laki-laki. Persoalan laki-laki yang mana itu nanti akan dijelaskan. Tapi unsurnya sudah sempurna. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan itu jelas ya. Berbeda kalau misalnya yang dihilangkan adalah ininya, maka arti dari who is kind to everybody and famous put itu tidak ada artinya ya. Jadi itu ya bedanya antara dependent clause dan independent clause. Dan dikatakan bahwa adjective clause itu merupakan dependent clause yang menerangkan noun. Oke. Mudah-mudahan kalian cukup paham dengan materi ini. Saya sengaja tidak memberikan terlalu banyak karena supaya kalian tidak bingung ya. Apalagi ini prosesnya kita daring, jadi mungkin tidak usah terlalu banyak. Ya silakan baca-baca buku, bacaan Inggris mungkin di dalamnya, karena akan sering di dalamnya terdapat beberapa adjective clause. Nah, salah satu ciri dari adjective clause yaitu klausanya diawali dengan kata who dan whom. Masih ada ciri selanjutnya, nanti itu akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.